Halo guys, balik lagi ke channel CJM, channel yang baru saja menyentuh angka 200.000 subscribers. Jadi seperti biasa, gue harus bikin video ini meskipun sebenarnya kayak ya udah lah ya 200.000 kan, nih sama aja 199, 198, 201, 202 sama aja, buat gue nggak ada bedanya. Tapi untuk anda gue pastinya harus bikin video untuk ngucapin thank you banget. Jadi ya, seperti biasa di awal gua akan ngomong dulu. Ini BTW saya lagi nonton timnas. Anda bisa ngeliat gak sih pantulan di sini? Nonton timnas di sini. Jadi kalau saya tidak fokus ya itu kelihatan sih. Saya tidak fokus nggak apa ya. Chill aja sambil ngobrol aja sambil chill. Jadi kalau Anda mencari yang ada giveaway HP, iPhone, wah, tidak ada di sini. Tidak akan Anda temukan. Silakan tutup videonya. Tidak usah nonton. Tidak apa. Ini emang khusus buat mereka-mereka yang minta, dan gua akan bikin video ngomong saja, ngobrol. Jadi ya 200.000 subscribers tadi sore ya. Sejujurnya sih gue sama sekali tidak menyangka akan secepat ini beberapa hari terakhir. Gue tahu udah 195, 196 dan lain-lain. Tapi ya buktinya Anda lihat thumbnail itu hasil prakarya anak TK bikinan saya. Artinya kan gue nggak siap dong. Karena kan kalau misalnya gue siap pasti gue akan minta tolong ke editor untuk bikinin. Tapi kan karena yaudah langsung naik malam ini aja, chill. Toh gue juga udah beres konten daily yang Union Berlin. Terus nggak live juga malam ini. Jadi gue pikir yaudah gue sambil langsung record aja. Supaya pas naiknya hari ini. Agak malam juga sih pasti yang nontonnya gitu kan. Jadi nggak apa. Jadi ya 200.000 subscribers. Kalau lu tanya perasaan gue, tadinya gue pikir gue akan biasa aja. Gue akan kayak ya udah cuman sekedar ya udah milestone aja. Spesial waktu itu CJM nyampe ke 100.000 mungkin karena ada play button gitu kan. Jadi ya ini kan plakat gitu dari YouTube, silver play button. Sebenarnya memang cuma sekedar plakat aja, tanda aja gitu kan. Tapi untuk 200.000 kan tidak ada apa-apa kayak gitu dong. Cuman sekedar kayak ya udah channel ini 200.000 subscribers. Gue nggak tahu apa artinya. Tadinya gue mikir kayak gitu. Tapi ternyata setelah gue benar-benar ngelihat angkanya di dashboard YouTube CJM, entah kenapa ya terlintas aja sebuah perasaan di gue yang gue nggak bisa deskripsikan apa. Tapi yang jelas nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung ke flashback aja semuanya yang udah gue lewatin selama ini. Gue bangun channel ini dari nol. Nih mungkin ada sebagian yang orang-orang baru yang baru subscribe atau baru tahu CJM di bulan terakhir karena FIFA 22 tentu saja. Selamat bergabung dan selamat datang di CJM. Mungkin mereka nggak tahu bahwa gue bikin dari nol. Gue berjuang dari nol tanggal 7 atau 8 April 2014, 7 tahun lalu. Itu gue iseng-iseng aja bikin. Dan kalau lu lihat pun juga dulu game-game awal juga belum main FIFA gitu kan. Tapi gue ke sepak bola seperti itu emang udah dari gue kecil. Itu udah sebuah passion yang gue SD tim futsal sekolah, SMP lanjut, SMA lanjut. Dan sampai sekarang gue masih sangat-sangat suka dengan sepak bola. Suka dalam artian bukan cuma sekedar suka, nggak tahu, passion aja. Makanya slogan kita kan sepak bola itu udah bagian dari hidup gue gitu kan, bukan cuma sekedar pertandingan, bukan cuma sekedar permainan gitu loh, at least tuh buat gue. Dan di awal ya gue cuma bikin channel, ya udah bikin aja. Gue waktu itu nontonin beberapa YouTuber FIFA luar, zaman-zamannya Sideman masih main FIFA, kayak saya buka pack segala macem. Gue nggak ngerti Ultimate Team, tapi di situ gue ngerasa bahwa ya gue enjoy banget nontonnya, dan gue ngeliat pada saat itu mereka bisa hidup dari mereka bikin konten di YouTube, konten FIFA. Dulu awalnya gue main PES. Gue main, bahkan dulu tuh zaman-zamannya di PS2, WE, Winning Eleven segala macam. Lu udah tahu semua ceritanya sebenarnya. Tapi nggak apa ya, saya ulang sedikit. Karena gue juga lagi flashback juga dari tadi, Pak. Pokoknya intinya kayak gitu, dan akhirnya gue bikin channel. Dan pertama gue bikin pun nggak ada yang nonton. Mesti kayak ya gue bikin cukup banyak video yang nonton tuh puluhan. Gue ngelewatin masa-masa itu. Tapi apa yang bisa membuat gue bertahan terus sih? Karena emang gue suka. Karena emang gue ngejalanin dengan enjoy. Jadi ketika nggak ada yang nonton pun ya udah, ini memang akan gue lakukan juga. Ada yang nonton ataupun nggak ada yang nonton. Jadi sama aja. Menurut gue. Ini mainnya lawan timnas nih dari tadi. Mohon maaf kalau saya tiba-tiba emosi, berarti lagi ke-tackle pemain kita. Dari babak pertama mainnya, nggak tahu apa main bola itu nendangnya bola bukan kaki. Tidak apa. Tapi ini kalau misalnya kamera mati, ntar akan saya lanjutin karena baterainya udah mau habis. Jadi saya ganti baterai. Tapi nggak apa, gue lanjut ngomong aja. Jadi yaudah gue bikin konten terus sampai akhirnya di FIFA 17 kalau nggak salah waktu itu pas ada The Journey namanya, mulai ada penonton. Itu kan masih dikit banget gitu loh. Gue pas pertama kali nyentuh 100 subscribers gue masih ingat gitu loh, kayak ya banyak menurut gue di saat itu. Nyentuh 1000 subscribers apalagi, dan ya udah jalan terus aja.
Dan gak ada yang lain di pikiran gue kecuali gue senang banget gue bisa ngerjain apa yang gue suka. Jadi itu hal yang mungkin nyaris gol timnas, mantap sekali. Timnas mainnya mantap sih, gue seneng banget sih asli. Militan, meskipun dihajar-hajar terus tapi nggak kepancing juga emosinya. At least sampai sekarang gue nonton sih belum kepancing, nggak tahu nanti ya. Tapi itu menurut gue bagus banget sih. Drillnya bagus dari pelatih ya berarti. Jadi ya udah lanjut aja, dan tanpa terasa 2019 Oktober kalau nggak salah, gue lupa tanggal tepatnya kapan, 100.000 subscribers. Itu milestone besar yang gue udah bilang tadi, silver play button nyampe. Tapi sebelum silver play button nyampe, lu inget kan di akhir tahun 2019 CJM kena hack. Channel YouTube CJM kena hack. Untuk sebagian besar YouTuber yang gue tahu, karena waktu itu emang lagi marak banget kejadiannya, hacker-hacker itu lagi banyak banget nyari-nyari korban, orang-orang yang nggak ngerti seperti saya. Terus ada beberapa orang YouTuber Indonesia juga yang kena, dan mereka waktu itu sempet bareng-bareng sama gue cari tahu solusinya apa segala macem kan. Dan banyak dari mereka yang gue tahu berhenti abis itu. Ya untuk gue pun sebenarnya masuk akal. Oke lah, gue punya channel satu lagi, channel personal. Waktu itu kita jadiin channel sementara CJM, which bekerja dengan sangat baik surprisingly. Tapi tetap aja lu, apalagi untuk gua yang udah bangun bertahun-tahun waktu itu kan, sampai tahun 2019. Itu udah jalan berapa? 5 tahun. Dari tahun 2014 gua bangun channel itu, nyentuh 100.000, kena hack. Kalau misalnya gua cuma nyari angka subscribers, kalau misalnya gua cuma nyari tenar, nyari popularitas, gua akan berhenti di situ. Buat apa gua lanjutin channel yang udah gua bangun lama tiba-tiba hilang, dan gua nggak tahu bakal bisa balik atau enggak. Tapi ya saat itu gua nggak ngelakuin itu kan. Saat itu gue tetap lanjutin. Bahkan gue sempat bilang kalau misalnya toh sampai fucked up amit-amit nih channel nggak bisa balik, gue akan tetap lanjutin. Gue akan bikin channel baru atau gue jadiin channel personal gue jadi channel CJM. Nggak masalah. Karena intinya adalah yang nonton ada, gue tetap suka bikin konten yang gue jalanin. Gas, apalagi channel YouTube CJM cuma wadah. Platform YouTube cuma wadah. Yang terpenting adalah intinya gue bikin konten. Beres. Dan akhirnya kita lanjutin. Dan sejak saat itu gue udah pernah bahas juga, banyak pintu-pintu terbuka. Mulai dari gue cuman main FIFA, gue tuh cuman orang biasa. Gue gak punya kenalan orang dalam, Pak. Gue tuh mas-mas biasa sama seperti Anda, yang dulu juga makannya ayam Rocky di Binus, yang cuman suka main FIFA, dan gue bisa partneran sama EA sejak FIFA 21. Ini tahun kedua. Itu kan sesuatu yang gak masuk akal sebenarnya kan. Tapi ya gue embrace itu dan gue jalanin. Gitu loh. Banyak banget kok. Maksudnya gini, gue mungkin harusnya nggak akan ngomong video ini gitu loh. Cuman ini menurut gue sesuai konteksnya. Semakin tinggi lu naik, angin semakin kencang. Itu udah pasti. Akan banyak orang-orang di bawah yang iri nih ya. Bukan yang ngedorong lu untuk naik lebih tinggi, tapi yang iri dan coba buat narik gue turun. Itu banyak sekali, dan itu gue rasain, Pak. Terutama setahun 2 tahun terakhir. Gini, gue jelasin. Mungkin langsung aja to the point. Kok lu nggak pernah collab sih, Bang? Gini, gua intinya yang pertama emang nggak suka. Gua emang cuma pengen main aja, ya udah, gue suka. Terus gua main, beres, main FIFA. Bahas bola, kalau gua mau gua bahas, kalau enggak gua nggak bahas. Collab itu adalah salah satu cara YouTuber. Itu kalau misal lu cari di YouTube nih tips buat membesarkan channel YouTube Anda, lu bisa temuin mungkin. Pasti akan ada salah satunya collab. Nggak salah. Itu cara orang. Cara mainstream buat orang mengembangkan channel YouTube-nya. Karena collab adalah tentu saja kita sama channel lain sama-sama tukeran penonton. Yang itu jadi tahu channel kita, yang di kita tahu channel dia. Ya kan? Itu untuk naikin subscribers, dan itu tidak salah sama sekali. Itu cara, salah satu cara. Tapi gue tidak melakukan itu. Ada beberapa gue lakukan, tapi itu karena gue mau. Itu adalah salah satu dari idealis gue. Gue nunjukin bahwa gue selama ini bisa ada di sini. Oke, gue collab beberapa. Dan mungkin yang paling lu tahu Top Score. Gue emang temenan sama Imam udah lama banget, Pak. Dulu zaman-zaman dia masih jualan sepatu di awal-awal gue bikin CJM, itu memang gue customer gitu loh. Jadi emang dari customer ketemu, terus gue beli sepatu, terus ya udah, lu mungkin bisa lebih lanjut nontonnya di Topcast. Waktu itu gue sempet podcast sama dia juga kan. Jadi kalau itu memang pure bener-bener ya udah temen aja, emang gue pengen juga bikin konten, nggak masalah sama sekali. Gitu loh, gas. Tapi lu mungkin kayak nggak pernah ngelihat, lu bingung gitu kan. Nih orang kok nggak pernah collab sama YouTuber lain segala macam. Memang karena gue nggak mau. Dan gue nggak merasa bahwa gue punya kewajiban buat melakukan itu. Gue ngembangin channel sampai sekarang tanpa melakukan itu. Gue dukung banget. Gue bahkan waktu itu sempat bikin video. Gue kadang-kadang suka kasih tahu, suka bantuin mereka-mereka yang baru mulai channel kok.
Banyak silih berganti, ada yang udah berhenti upload konten, ada yang udah beralih ke konten lain, dan nggak masalah sama sekali menurut gue. Tapi intinya adalah idealis gue ini selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak CJM mulai makin gede, ini yang akhirnya mulai berbenturan dengan beberapa orang yang mungkin awalnya ngajak collab atau merasa bahwa oke, CJM nih channelnya gede nih, bisa gue tarik subscribersnya, which itu nggak salah sama sekali. Sekali lagi itu nggak salah ya, itu cara dan itu tidak salah. Terus gue nolak, gue nggak mau dengan alasan gue, which itu adalah hak gue. Gue tidak punya kewajiban untuk collab sama orang lain. Dan akhirnya muncullah orang-orang yang gak suka. Gue gak tahu backgroundnya apa. Gue ngerasa gue selama ini gak pernah ngomongin jelek soal orang lain. Gue gak pernah bikin drama. Kalau gue mau bikin drama, kalau gue mau pakai cara yang gampang, gue bisa banget bikin drama. Lu tahu orang-orang di CJM sebanyak apa? Kalau misalnya gue mau bikin drama nih, ada orang ngomongin jelek soal CJM di channel lain, gue tinggal ngepost sesuatu, disikat lu. Gue bisa bikin drama dengan sangat mudah. Tapi gue tidak pernah lakukan itu, karena bukan itu tujuan gue nge-YouTube. Gue biarin aja. Jadi gue gak ngerti alasan mereka kenapa gak suka. Mungkin iri, which itu juga masuk akal. Kalau misalnya gue targetnya adalah gue harus punya penonton banyak, gue punya subscribers banyak, dan di atas gue ada orang yang lebih tinggi dari gue, dan dia gue ajak orang collab gak mau, gue mungkin akan sama-sama marah dan iri dan lain-lain. Mungkin. Tapi bedanya tujuan gue bukan itu. Tujuan gue di YouTube bukan buat dapat 1 juta subscribers, Pak. Gue gak peduli sama itu, gue udah sering ngomong. Ini 200.000 aja gue bikin video ini karena emang Anda warga-warga yang minta. Kalau enggak mah gue lanjut aja dengan konten biasa kita. Jadi orang-orang itu akhirnya mulai bermunculan dan gue makin ngerasain. Banyak hal yang gue gak bisa ngomongin secara publik. Mungkin gue akan ngomong di video members only. Tapi intinya adalah itu gue nggak bisa pungkiri, gue orang yang overthinking gitu loh. Itu sempat mempengaruhi gue. Karena balik lagi, gue manusia biasa yang cuma bikin konten, terus tiba-tiba ada orang ngomong jelek soal gue. Gimana sih? Nggak mungkin gue bisa bilang bahwa tidak, saya tidak kepikiran sama sekali. Awalnya gue pasti kepikiran. Tapi seiring berjalannya waktu, gue ngerasa ya itu resiko gue. Itu resiko gue ada di internet. Orang akan punya opini mereka, dan gue udah melakukan apapun. Gue bikin donasi 1 miliar untuk ngebantu korban COVID. Gue yakin masih ada orang yang bisa nganggap itu sesuatu yang negatif. Gue yakin banget. Lu mau melakukan kebaikan sebaik apapun, sebanyak apapun, dengan nominal sebesar apapun, lu gak bakal pernah bisa nyenengin semua orang. Camkan itu. Itu yang gue jadiin patokan, dan itu yang selalu gue ingat. Bahwa apapun yang gue lakukan, gak usah patokannya buat nyenengin semua orang. Gak usah. Fokus untuk bantuin orang lu bisa bantu dengan kapasitas lu aja. Lu gak perlu terlalu muluk-muluk untuk kayak, oke, gue mesti ngelakuin ini biar dia suka, biar dia ngelihatnya oke, dari haters jadi bisa nikmatin. Nah. Lo akan capek kalau kayak gitu, Pak. Jadi gue terbiasa dengan melakukan itu. Sampai akhirnya gue di titik ini dimana mungkin kalau lu ngelihat gue kayak agak gak peduli. Tapi ya emang kayak gitu. Gue gak peduli. Orang mau ngomong jelek soal CJM, biarin aja, gak apa-apa. Gue cuman bilang, good luck sama channel lu ya. Semoga bisa berkembang. Semoga suatu saat nanti bisa ada channel yang ngejar CJM. Paling gede di Indonesia. Mantep banget, bagus banget. Tapi gue gak peduli. Dan satu hal lagi, ini gue kasih rahasia, gue bocorin resep dapur nih. Kan orang mungkin pada bingung nih, orang-orang yang bikin channel FIFA, orang-orang yang coba buat, mungkin mereka merasa mereka lebih jago dari gue, which itu mungkin bener, bukan mungkin, pasti bener. Kalau misalnya lu urutin konten kreator FIFA di Indonesia, gue yang paling goblok mainnya mungkin. Gue akui itu selalu. Tapi gue belajar terus. Untuk yang penting intinya, sekali lagi, gue tidak pernah punya target untuk jadi YouTuber FIFA paling jago di Indonesia. Fuck it, tidak penting buat gue. Gue cuman pengen, kenapa gue latihan sih kalau kayak gitu? Kenapa gue mau lebih jago lagi, mainnya lebih bagus lagi? Buat mereka yang nonton video gue. Gue cuma mau mereka nikmatin kontennya. Udah, that's it. Resep dapurnya nih ya, buat orang-orang yang bingung, kok bisa sih? Yang pertama, konsisten. Dan yang kedua, mind your own business. Itu yang gue lakukan selama ini. Dan lu lihat gue sekarang di mana. Gue gak pernah naikin channel dengan cara gue ngejelekin orang lain. Gue gak pernah bikin drama-drama yang sebenarnya bisa gue bikin. Gue kalau mau ngancurin channel, kalau gue jahat nih ya, yang ngata-ngatain gue tuh gimana, bisa banget, Pak. Tapi gue tidak pernah lakukan itu. Karena memang gue gak peduli dan itu bukan cara gue. Gue ada di sini sekarang karena gue konsisten. Kalau lu tanya, kenapa lu bisa rame channel? Gue juga nggak tahu. Tapi mungkin jawabannya adalah karena gue bikin semuanya dari sini.
Gue mau ngelakuin apapun, kalau misalnya gue enjoy, gue bikin. Kalau enggak, gue nggak bikin. Itu yang bikin gue tidak pernah burn out. Mungkin nyaris-nyaris burn out, pernah. Manusiawi. Nyaris-nyaris jenuh, bosen, pernah. Tapi apa yang bikin gue bisa ngupload sebanyak ini video, berapa? 2.500 video ke channel CJM sampai sejauh ini, bertahun-tahun dengan konten yang sama, Create Mode, FIFA. Kenapa? Karena gue cinta sepak bola. Dan gue rasa itu alasan yang cukup untuk gue bisa bertahan. Gue gak tahu sampai kapan, tapi selama gue masih ngerasa bahwa ini enjoyable, gue gak ngerasa ini kayak kerja, Pak. Gue ngerasa ini adalah bagian dari hidup gue, jadi gue kerjain, gue jalanin terus aja, gak masalah. Itu rahasianya. Gue tidak pernah naikin channel dengan cara gue ngejelekin orang lain. Mungkin kalau lihat YouTuber kan banyak tuh yang bikin drama. Mungkin awalnya dari cuman kayak sekedar nggak suka dari drama, ujung-ujungnya temenan juga. Contoh paling gampang Logan Paul, KSI, segala macem, tinju-tinjuan dan lain-lain. Itu kan cara sebenarnya. Entah apakah mereka tanda tangan perjanjian di awal sebelum mereka bikin drama atau gimana, gue nggak tahu. Atau drama itu memang ya udah sekedar ada dan jalan aja dan kebetulan orang jadi benar-benar tertarik gitu kan. Itu cara dan itu tidak salah. Tapi itu bukan cara gue. Simple. Jadi buat orang-orang yang mungkin masih bingung, salah satu alasan juga adalah sebenarnya, ini gue gak pernah ngomong nih, sebenarnya dari dulu tuh gue kalau misalnya ngelihat YouTuber yang awal gue tonton, YouTuber FIFA, gue tuh siapa sih namanya tuh yang bukan sideman, tapi dia ada salah satu di circle-nya sideman lah, yang leher panjang kayak jerapah loh, gue lupa namanya siapa, Carl Frizzy. Gue tuh inget banget dulu gue tahun berapa itu, 2015, 2016 atau kapan gue lupa, pokoknya gue ngelihat konten dia intinya move out. Dia kan YouTuber FIFA UK kan, dari Inggris kan. Dia move out, dia pindah ke apartemen bareng teman-temannya yang YouTuber FIFA semua, Pak. Teman-temannya memang teman-teman main dia. Di situ tuh gue kayak ngerasa bahwa gue pengen banget gitu. Ya teman-teman gue anak bola juga semua dong tentu saja. Gue tuh pengen di satu gue mikir bahwa wah keren juga nih kalau misalnya ntar gue bisa kayak gini kayak dia, gue bisa bikin konten. Teman-teman gue juga punya kerjaan yang sama kayak gue dan gue bisa bareng sama mereka gitu kan. Emang teman gue di real life yang ya juga jadi temen gue online juga dalam hal konten, itu gue seneng banget kalau misalnya bisa terjadi, tapi kan kenyataannya enggak. Teman-teman gue punya jalannya masing-masing gitu loh. Sebagian besar mereka kerja kantoran dan lain-lain, dan itu nggak masalah sama sekali. Tapi itu ada alasan kenapa gue nggak bisa collab. Gue pengennya collab sama orang yang emang gue nyaman collab. Teman-teman gue, circle orang-orang dekat gue nyaman sama mereka, gue bisa curhat sama mereka, gue bisa cerita sama mereka. Tapi sayangnya mereka tidak punya, bukan gue nggak bisa bilang kemauan, tapi memang mereka jalannya nggak di situ aja. Sampai akhirnya ya disinilah gue sekarang sendiri. Teman-teman gue sekarang punya kesibukan masing-masing. Ada satu teman gue yang kita lihat nanti, lu mungkin tahu siapa, tapi bisa jadi akhirnya terwujud selama ini. Mungkin bukan impian sih, cuman kayak gue ngerasa kayak ya gue tuh tipe orang yang nggak bisa segitu gampangnya hahaha hehe sama orang yang baru gue ketemu gitu loh. Teman-teman gue ini teman-teman gue dari SD, Pak. Dan gue udah ngelewatin banyak banget sama mereka. Manis pahitnya hidup gitu loh, banyak banget. Di saat gue waktu itu ada di titik terendah gue di hidup gue, pas gue SMA, mereka ada di situ. Jadi nggak sembarangan gue bisa collab dengan orang, ketawa ketiwi, fake. Gue nggak bilang semua orang fake, tapi kalau gue pasti akan fake. Karena sebenarnya gue nggak ngerasain itu. Sebenarnya gue tidak enjoy. Karena yang gue pengen adalah gue collab sama teman-teman gue yang emang teman-teman gue. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa gue tidak pernah collab. Kalau gue collab pun, gue akan lihat orangnya. Ada orang yang gue bisa, Asadikul Haq. Itu YouTuber FIFA. Baru beberapa tahun dia. Tapi gue ngelihat dia orang kayak gimana. Gue tahu bahwa dia punya nilai-nilai yang sama kayak gue. Dia punya visi yang sama kayak gue. Makanya dengan senang hati, dia bahkan ada di grup mod CJM di WhatsApp gitu loh. Yang artinya dia tahu semua dalam-dalamnya CJM, apapun itu yang kita mau lakukan dan lain-lain. Gue selalu ngomongnya di situ. Dia ada di situ, nggak masalah. Gue anggap itu dia ada di situ, dia belajar. Gue dengan senang hati, gitu loh. Meskipun gue nggak pernah collab secara langsung sama dia, ya dia di Makassar sih, gue di Jakarta gitu kan. Tapi orang-orang kayak gitu gue respect. Dia respect sama gue, dia mau belajar dari gue. Itu gue respect, gitu loh. Jadi gue nggak tahu apakah ini bisa ngejawab semua pertanyaan tentang kenapa gue nggak mau collab. Tapi gue rasa ini saatnya gue ngomong. Jadi buat orang-orang yang gak suka, mind your own fucking business. Ini channel gue, dan gue tidak punya kewajiban untuk collab sama lu. Kalau gue mau collab, dan jangan butthurt juga, ya kenapa anjing? Gue gak ada masalah gitu loh. Orang yang gue tolak ajakan collabnya bukan berarti gue ada masalah sama dia, tidak. Tapi karena gue ngerasa gue punya kesibukan lain aja yang lebih penting daripada itu. Simple kan? Jadi idealis-idealis seperti itu, yang
terkadang tuh suka bikin ada benturan-benturan yang aduh, gue tuh orang paling males konflik gitu loh. Lu tahu sendiri gue tuh paling males drama, Pak. Makanya sampai sekarang tidak pernah ada drama-drama kan di CJM kan. Karena gue cuma mau fokus aja sama yang gue bikin. Gue udah senang banget. Gue udah happy banget sama hidup gue sekarang. Dan yang baru lagi di tahun ini, tahun lalu juga udah mulai sih. Tahun lalu ya mulai kita ya. Enggak, tahun ini sih. CJM berbagi. Itu adalah salah satu yang menurut gue itu tuh luar biasa. Bukan gue yang luar biasa. Anda. Kita bisa ngumpulin berapa kemarin? 40 juta buat korban COVID. Nominal sih memang bukan segalanya, Pak. Tapi intinya adalah ketakutan gue dari dulu yang mikir bahwa kayaknya gue nggak bisa nih bikin kayak gini, belum cukup nih. Itu dibuktikan salah. Karena ternyata udah bisa. Intinya adalah, balik lagi, backgroundnya buat apa CJM berbagi sih? Lo mau pamer lu? Dari donation lo masukin ini. Ada orang yang pasti mikir kayak gitu. Ada, Pak. Ada pasti. Enggak. Gue cuma mau buktiin bahwa orang-orang yang suka bola di Indonesia nggak selamanya cuma negatif doang. Ada juga kok yang kayak gini kayak kita. Gue cuma main FIFA nih di kamar. Tapi bukan berarti gue gak bisa jadi hal yang bagus atau jadi manfaat atau jadi hal yang positif. Nyebarin hal positif buat orang lain. Buktinya kita bisa kan? Lu yang cuma nonton live streaming misalnya, lu bisa melakukan hal positif. Itu ngebantu orang loh. 40 juta itu kita ngirimin paket waktu itu saat suasana COVID lagi parah-parahnya buat PKL sebuah UMKM. Kita ngebantu korban bencana NTT waktu itu. Kita bahkan udah mulai nanam pohon segala macam, dan itu bakal kita lanjutin terus. Menurut gue itu bagus banget untuk juga nyadarin orang bahwa ya buka mata lu di sekitar kita, gak usah muluk-muluk kayak 100 juta, gak usah. Kecil-kecil aja, Pak. Gue selalu bilang nominal tuh gak penting. Lu dono 10 ribu, 20 ribu untuk CJM berbagi, 30 ribu, itu udah, ya udah. Itu duit, dan terkumpulnya segitu totalnya. Gitu loh. Jadi itu hal bagus yang akan kita lanjutin terus. Dan gila, ternyata panjang juga anjing. Saya kira cuman 10 menit, bro. Jadi pokoknya intinya gue di sini ngomong cuman pengen meluruskan beberapa hal aja sih. Yang mungkin sebenarnya nggak perlu juga, dan kayak gue juga males ngomongnya gitu loh, karena mungkin ini akan memicu drama baru. Kita tidak tahu kan orang-orang itu kan, ya mana ada yang tahu, namanya orang nggak suka, namanya orang iri, tapi bodo amat. Sampai pun mereka bikin satu video khusus nih dengan muka gue jadi thumbnailnya, gue nggak peduli. Mendingan saya nonton live-nya Mbak Krisi, live-nya Mbak Korea, tidak penting buat gue, Pak. Itu menurut gue tuh kayak tidak relevan buat gue. Dan banyak banget yang gue belajar juga dari tahun lalu kan. Tahun lalu gue main Ultimate Team, gue kepilih jadi Food Captain Indonesia. Gue mulai tahu lah kira-kira politiknya komunitas FIFA Indonesia kayak gimana. Ya gue tahu lah dikit-dikit lah. Dan dari situ tahun lalu gue anggap tahun pembelajarannya gue sebagai orang yang biasanya main create mode masuk ke tanda kutip pro scene, orang-orang online yang memang terbiasa main Ultimate Team. Jadi gue pelajarin aja gitu loh. Dan apakah gue tersinggung, apakah gue peduli dengan hal-hal buruk yang mereka katakan ke gue? Tidak, itu makanan gue sehari-hari. Tiap hari banyak juga orang bilang gue gak bisa main FIFA, orang bilang gue goblok, ngata-ngatain keluarga gue, padahal gue cuma main FIFA, yang rasis dan lain-lain. Itu banyak sekali, Pak. Yang suruh gue bunuh diri, yang ya pokoknya yang kayak gitu-gitu, yang sebenarnya kalau gue mau laporin bisa, tapi gue gak pernah lakukan. Itu banyak, itu udah makanan gue sehari-hari. Dan menurut gue, itu resiko. Gak masalah sama sekali. Kita tahan dulu karena baterai saya sudah mau habis. Oke, lanjut. Angle-nya kayak sedikit berubah ke dorong tadi, Pak, pas ganti baterai. Oke, jadi lagi ngomongin apa tadi? Hate comment seperti ya. Bobolan, Pak. Tidak apa, masih ada 1 gol Indonesia, ayo. Bobolan, bro. Ya, bisa. Come on. Ya, itu makanan sehari-hari kan. Dan gue juga, maksudnya gue dari beberapa tahun lalu ke sekarang, lu pasti ngeliat lah ada perbedaan, ada perkembangan dari segi gue ngeriak ke hate comment dan lain-lain gitu kan. Jadi gue juga manusia, dan gue juga mencoba untuk belajar gitu loh. Dari yang awalnya gue tersinggung banget, kepikiran terus segala macam, sekarang udah sangat-sangat santai. Lu kalau ngelihat perkembangan gue 3 tahun 2 tahun terakhir, lu pasti tahu banget kok yang gue omongin apa gitu kan. Hal-hal seperti itu dulu sangat mempengaruhi gue, karena gue sangat-sangat suka overthinking orangnya. Tapi pada akhirnya gue sadar bahwa ya itu tadi, lu mau ngelakuin apapun pasti tetap aja orang yang komen negatif, orang yang nggak suka. Ini kita ngomongin komen negatif bukan kritik. Komen negatif yang ngata-ngatain pakai kata-kata kasar dan lain-lain tadi gue udah sebut, gitu kan. Itu biasa. Jadi gue juga secara personal tuh berkembang gitu loh, secara mental dan lain-lain. Awalnya gue orang yang mungkin tidak bisa ada di dunia entertainment, online, YouTube, karena tidak kuat secara mental. Gue harus akui itu. Tapi sering berjalannya waktu, melalui proses panjang yang gue lewatin selama ini, gue bisa bertahan tetap ada di sini. Simpelnya,
Gue dulu kan pernah kerja kantoran, abis gue lulus dari BINUS kan, S1 manajemen. Gue pernah kerja kantoran, yang artinya sebenarnya ya gue bisa kerja kantoran. Kalau misalnya gue ngerasa bahwa fuck it YouTube, apapun alasan gue, misalnya gue gerah sama orang yang ngata-ngatain gue dan lain-lain, gue bisa kapanpun tinggal balik telapak tangan pak. Gue tinggal ya udah kerja kantoran aja, nggak usah YouTube, beres. Itu bisa gue lakukan kapanpun. Kalau gue tidak kuat. Tapi satu hal yang selalu ada di otak gue, yang selalu ngedorong gue buat terus maju, adalah ada kata-kata selalu di otak gue yang bilang, ingat gak sih lu udah sejauh apa melangkah sampai sekarang? Lo inget gak titik awal lu di mana? Itu yang bikin gue sampai sekarang bisa tetap stay. Perjalanan gue udah terlalu jauh, pengorbanan gue udah terlalu banyak selama ini untuk gue berhenti di sini, untuk gue berhenti di momen ketika channel gue dihack waktu itu. Jadi akhirnya gue jalan terus, meskipun banyak pak, banyak sekali cobaannya, dar-der-dor dari kiri kanan, banyak banget. Yang untuk gue, orang seperti gue lemah gitu loh, secara mental. Bisa kapanpun gue kena, dan gue bisa nyerah kapanpun sebenarnya. Tapi sekali lagi itu, gue selalu ingat titik awal gue mulai, dan gue udah terlalu jauh dari situ. Gak bisa gue nyerah sekarang. Dan akhirnya sampailah gue di titik ini. Apapun yang lu lihat dari gue sekarang, gue orang yang dulu pas SD maju ke depan kelas baca puisi aja tuh mau kencing di celana pak, gemeteran, grogi. Gue tuh orang pemalu, orang introvert. Kalau lu lihat perkembangan gue, video-video gue lama ngomong kayak mayat hidup di kuburan, sampai sekarang, itu proses. Itu proses. Gue tidak masuk ke sekolah atau les latihan kepribadian. Tidak ada seperti itu. Learning by doing, itu yang gue lakukan selama ini. Ya gimana, gue ngupload 2000 video. Orang introvert kayak gimana pun kalau ngupload 2000 video, kayaknya sih akan jadi kayak gini juga kalau ngomong. Nyaman. Depan kamera doang sih. Kalau misalnya depan saya ada belasan ribu orang yang nonton, ya tidak bisa ngomong juga saya kayaknya. Nggak tahu sih tapi sekarang. Tapi intinya adalah proses semuanya. Itu intinya. Kalau misalnya ada sesuatu, gue selalu bilang kan, gue tahu kok channel ini lu kalau misalnya mau ambil apa, banyak kan orang yang sejak gue mulai keluar dari area gue family friendly, dulu gue jaga-jaga banget kan, sampai gue kayak, aduh anjing, kok ngomongnya anjing nih, nah kayak gitu-gitu tuh, dulu gue kayak gitu pak, capek, karena itu nggak gue seperti normal gitu loh, itu gue kayak ngomong ke bapaknya pacar gue. Aduh ngomong kasar nih, aduh capek pak. Dan ketika gue udah mulai lepas dalam tanda kutip, banyak juga orang-orang yang bilang, gue gak mau nonton lagi, dia pakai kata-kata kasar segala macam. Tidak masalah sama sekali. Justru malah gue encourage buat jangan nonton, adik-adik yang di bawah 18 tahun jangan nonton. Karena gue gak mau juga, kamu belajar kata kasar dari mana? Dari si mas-mas berkumis itu. Gue gak mau juga kayak gitu. Tapi di sisi lain, gue nyaman. Gue live streaming 8 jam gak berasa. Kenapa? Karena gue ngerasa gue lagi di tongkrongan pak. Lu kalau nongkrong gimana sih? Lu nongkrong sama teman-teman lu, anak tongkrongan lu gak berasa mau nongkrong 5 jam 8 jam kan? Itu sama. Kenapa gue bisa live streaming selama itu? Kenapa gue bisa nyaman? Karena gue lepas aja. Ya emang anak tongkrongan ya gimana sih? Ya udah biasa aja. Ngomong kasar ya udah. Orang main FIFA kebobolan kena tiang 3 kali berturut-turut. Anda mau saya ngomong kucing? Ya kan anjing. Ya udah. Dan buat orang-orang yang nggak bisa, ya udah jangan nonton. Gue nggak pernah memaksa siapapun untuk nonton. Gue tidak pernah memaksa siapapun untuk subscribe. Gue tidak pernah menyuruh Anda untuk nonton di TV besar, di ruang tamu yang ditonton sama adik-adik Anda. Tidak pernah kan? Jadi kalau misalnya menurut lu konten gue itu bisa ditonton, lu silakan nonton. Kalau misalnya menurut lu konten gue tidak pantas buat lu tonton atau lu nggak mau nonton, ya nggak usah nonton. Simple. Sebenarnya semuanya simple kan. Ini kan YouTube bukan TV pak. Ini bukan TV yang jam 4 sore tayang sampai jam 8 malam udah pasti konten CJM. Yang berarti lu kalau misalnya mau nonton konten lain nggak bisa karena TV diatur. Enggak, ini YouTube. Lu mau nonton channel siapapun, jam berapapun lu mau nonton konten gue subuh, mau nonton konten gue pagi, malam, sore, siang, terserah lu. Nggak masalah sama sekali kan. Smart man. Ini udah menurut gue udah zamannya kayak gitu memang sih. Makanya udah mau berubah ke digital semua juga kan. Dari analog kan. TV dan lain-lain. Karena memang sekarang semuanya on demand. Sama halnya dengan gue yang gue bikin konten segala macem. Panjang sekali bro. Tapi ini kayaknya memang
enak juga sih di milestone begini curhat ya. Kan sudah lama saya tidak curhat kan. Ya, jadi itu kan tadi ya kok tiba-tiba jadi sinetron Indosiar. Bentar. Saya tutup dulu, Bro. Ya, ganti saja ke Nick udah, tapi dia nggak lagi ngapa-ngapain. Anda bisa lihat dari kaca. Kaget gue, udah full time Indonesia menang, mantap. Famos Indonesia, Forza Indonesia. Iya, itu. Lanjut apa bro, kan stuck gara-gara kaget tiba-tiba keluar ini apa sih, naga-naga Indosiar itu loh. Bentar ya. Sebenarnya tuh, waduh, bentar. Ini kok ada tulisan kameranya tidak ngerekam ya? Wait, ini bisa jadi video gagal nih, gue nggak tahu sih. Gue nggak ngerti kenapa. Pokoknya udah, kita lanjutin aja. Gue sebenarnya bikin video ini tuh pengen cuman bikin video 5 menit 10 menit ngucapin thank you banget ke anda gitu kan. Tapi ternyata tadi saya curhat, jadi nggak apa, kita lanjutin. Jadi ya, thank you banget buat lu semua. Mau lu baru, mau lu udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun subscribe CJM, Doni Saka, Anda maksud saya, thank you banget semuanya. Thank you banget. Mau lu rajin komen, mau lu jarang komen, mau lu member, mau lu nggak member, mau lu sering dono, mau lu nggak pernah dono, thank you semuanya. Gue memang gak berharap gue bisa jadi YouTuber yang 500.000 subscriber, 1 juta, tidak. Gue cuma pengen hidup, ngelakuin apa yang gue suka, dan bisa dapat uang bulanan yang cukup untuk gue hidup. Simple. Gue tidak bermimpi untuk beli mobil-mobil mahal, mobil sport, Lamborghini, tidak. Gue cuma seneng dengan apa yang gue kerjain sekarang. Gue bangun tidur, gue tidur dengan tontonan bola nyala. Gue bangun dengan gue cari berita bola setiap hari 24/7. Gue senang dengan itu. Udah, gue nggak punya target apa-apa. Kalau lu nanya ke gue apa ke depannya, ya nggak ada. Ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita lihat kalau misalnya emang ada kebetulan sesuatu yang bisa gue lakukan, gue akan bikin. Gue nggak punya target jangka panjang tahun 2022 mesti 300.000 subscribers. Gue nggak peduli sama itu. Gue tidak peduli. 100.000 menurut gue udah cukup, udah banyak pak. Susah. Kenapa sih? Lu ngejaga banget komen dan lain-lain. Lu tahu sendiri. Gue udah sering bilang, gue cuma mau ngambil langkah atau jalan yang beda dibanding orang-orang lain yang punya mungkin tuh channel bola atau akun Instagram atau fanpage FB atau apa, ada nggak sih yang masih main FB? Mungkin ada, gue nggak tahu. Tapi gue mau ngambil jalan lain aja. Gue tahu bahwa sepak bola tanpa bumbu itu agak kurang seperti nasi goreng tanpa garam. Gue tahu. Gue akui itu. Bantar-bantaran dan lain-lain dikit-dikit tuh wajar. Gue sering banget ngomong ini. Kenapa gue ngajarin respect? Kenapa gue mau di YouTube CJM gak ada fans Real Madrid yang ngata-ngatain Barcelona dan sebaliknya, dan semua fans rival dan lain-lain. Karena gue ngerasa bahwa udah terlalu banyak negativity di area lingkup supporter bola Indonesia. Lu tahu sendiri parah-parahnya kasusnya sampai nyawa kan. Gue gak bilang bahwa akun-akun bola yang memancing keributan ujung-ujungnya nyawa, enggak. Tapi dimulai dari situ. Gue gak bilang mereka salah, gue cuma pengen ngambil jalan lain, dan itu yang gue jalanin sekarang. Itulah kenapa gue ngajarin respect. Itulah kenapa gue sebagai fans Arsenal, gue bisa respect sama klub yang harusnya jadi rival gue. Dan gue tidak bisa terima bahkan. Oke, bentar ya. Interior too hot, saya matikan dulu. Wait. Kenapa kamera panas? Sampai saya ke depan dulu loh, tunggu adem. Lanjutin. Jadi bahkan tuh gue sampai kayak kalau misalnya ada orang yang menghina Tottenham aja, yang sebenarnya ada rivalnya Arsenal, gue gak suka. Padahal sebenarnya gue ikut-ikutan menghina dong, harusnya dong fans Arsenal. Mungkin komunitas fans Arsenal akan kesel sama gue dan bilang, alah fans apa sih bahasanya yang apa, kardus apalah itu. Nggak apa-apa, ya udah, kenapa? Ini cara gue untuk menikmati sepak bola, dan gue rasa itu hak gue untuk menikmati sepak bola dengan apapun caranya yang gue mau. Itu kan jadi nggak masalah sama sekali. Itu jalan yang gue pilih gitu loh. Udah, kayaknya gue nggak bisa terlalu panjang karena ntar naiknya malam pak. Jadi gue pokoknya intinya ngucapin thank you banget. Gue ngerasa bahwa salah satu nilai yang paling positif yang bisa gue dapat dari selama ini gue nge-YouTube adalah Anda, warga-warga CJM. Lu gak bakal pernah bisa ngelihat orang-orang seperti ini di channel lain sih. Sesimpel dengan cara Anda semua kemarin di live streaming, gue kena mental, kalah ultimate team, bla bla bla. Memang sudah sering dan itu hal normal buat gue yang gak bisa main FIFA gitu kan. Tapi lu bahkan sebagian sampai care ke mental health gue. Lu suruh gue gak usah main lagi. Itu menurut gue udah melebihi dari batas antara kreator dan penontonnya. Kenapa mereka bisa, orang-orang itu yang kemarin
concern sama gue bisa melakukan itu karena mereka kenal gue. Mereka tahu gue. Karena emang gue terbiasa ngomong kalau ada apa-apa. Jadi untuk itu gue ngucapin thank you banget buat semuanya. Gue nggak ada kata lain yang bisa gue utarakan dalam satu kalimat, gue susun rapi, nggak, selain thank you. Gue nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Gue merasa sangat beruntung bisa ada di sini. Bukan dari segi posisinya, bukan dari fakta bahwa gue bisa kerja sama IA langsung, bukan dari fakta bahwa channelnya 200.000 subscribers. Gue nggak peduli itu. Gue bersyukur banget gue bisa kenal sama lu semua. Orang-orang yang suka bola tentu saja dan bisa punya pandangan yang sama gue. Itulah sebabnya gue sangat-sangat ngejaga komen. Itulah sebabnya gue bikin live streaming members only, supaya ngilangin kemungkinan ada orang-orang dari luar yang ngaco. Selain banyak banget faktor lain lah, suka ada bot-bot yang ngirim virus dan lain-lain, banyak sekali. Orang ngomongin jelek soal itu, CJM, ya itu tuh channel yang live streaming members only, di sini gratis. Terserah, nggak masalah sama sekali. Emang itu fakta. Ya udah bagus, good for you. Anda gratis, bagus. Tapi itu cara gue. Jadi sekali lagi, saran gue adalah lu yang mungkin content creator, lu yang pemain FIFA yang mungkin sebel, kok nih orang nggak jago tapi kok channelnya rame sih. Saran gue nggak ada masalah sama lu. Gue doakan yang terbaik buat lu. Tapi saran gue, fokus aja sama yang lu kerjain. Lu mau bikin channel FIFA berkembang, ya udah fokus bikin konten. Lu mau jadi pemain FIFA yang jago, carilah tutorial dari pro player yang bisa bikin lu jago. Jangan nonton gue. Jadi gue rasa nggak ada alasan lagi buat lu untuk jelek-jelekin CJM, kecuali memang ya lu nyari-nyari sesuatu aja. Dan satu hal terakhir, percuma. Lu mau jelek-jelekin gue kayak gimana pun, lu mau bikin drama kayak gimana pun, lu mau ngata-ngatain gue kayak gimana pun, gue nggak peduli, Pak. Itu nggak bakal bisa meruntuhkan semangat gue bikin konten. Itu nggak bakal bisa menghentikan gue yang akan terus jalan. Karena sekali lagi, gue bikin konten karena gue suka. Nggak ada urusannya sama itu. Gue bikin konten bukan untuk orang suka sama gue, tapi gue ngerjain apa yang gue suka. Dan itu akan terus berlanjut. Gue gak tahu sampai kapan, Pak. Kalau lu misalnya ngomong 10 tahun lagi lu masih bakal kayak gini, gue gak tahu. Kalau misalnya gue masih bisa ngerjain apa yang gue suka, ya udah, kenapa enggak? Gue punya mimpi-mimpi besar. Gue punya apa yang gue pengen lakukan. Kalau misalnya CJM udah bener-bener gede banget dan gue udah punya kapasitas secara materi, gue punya itu. Tapi selagi kita lagi jalan menuju ke situ, kita fokus aja sama yang kita bisa lakukan sekarang. Gue fokus aja sama apa yang gue bisa lakukan sekarang. Terakhir ya. Mungkin banyak bakal di komen yang bilang, ini hasil kerja keras lu nih, nikmatilah hasil kerja keras lu. Lu udah dulu konsisten segala. Enggak, ini bukan hasil kerja keras gue doang. Memang gue gak punya tim saat ini, tapi gue punya editor, Marva Graphic. Mas, Anda, gue ngucapin thank you banget untuk bisa sejauh ini ngebantu gue. Karena gak bisa dipungkiri, di YouTube salah satu yang paling penting thumbnail. Video mah gue ngedit sendiri. Toh video CJM juga jarang banyak diedit kan. Jadi itu menurut gue gak masalah. Tapi thumbnail dan lain-lain, editan di Instagram segala macam, itu ngebantu banget. Thank you banget teman-teman CJM Community. Terima kasih banget. Anda yang udah dukung dari lama, thank you banget. Galang, Nopal, Maduramen, nih bisa ada yang saya lupa sebut, Nabil, Octario, Alvin Mesak, itu para mod-mod lah pokoknya. Corbelli, siapa lagi yang saya tidak sebut nih? Raihan Irsyak, ayo, siapa lagi? Calvin Makaminang kan mod juga, saya sendiri sebenarnya sih. Asyari Kuhlak, semuanya pokoknya thank you banget. Gue ngucapin thank you banget. Ini hasil kita, bukan gue sendiri gitu loh. Karena kayak kalau misalnya live streaming aja nggak bakal hidup kalau misalnya nggak ada live chat. Kalau nggak ada anda nggak bakal hidup. Jadi ini hubungan timbal balik menurut gue. Gue bikin video ini seakan-akan gue akan berhenti dari YouTube nih kayaknya nih. Pamit, bikin thumbnail, pamit 100.000 viewers. CJM pamit dari YouTube. Tidak peduli. Paling judulnya cuma 200.000 subscribers. Karena gue tahu orang-orang yang nonton, mereka yang tahu, oh video ini kayaknya dia bakal curhat nih. Itu. Gue nggak perlu bikin judul-judul thumbnail clickbait, tidak usah, Pak. Saya cukup edit aja dengan kemampuan saya seperti mengedit anak TK. Bisa. Gak apa. Thank you semuanya. Kita akan lanjutin. Ya lanjut lah. Ya iyalah, saya masih hidup. Jadi masih bisa lanjut. Gue akan lanjutin apa yang gue kerjain. Gue sekali lagi gak punya rencana ke depan, jangka panjang, apa segala macem. Kecuali yang tadi gue bilang, target-target yang gue punya udah dari lama sebenarnya lah. Salah satunya bikin klub bola dan lain-lain lah pokoknya. Tapi kan itu kan ya masih terlalu jauh lah.
Dan itu pun cuma sekedar mimpi gitu loh. Tapi intinya apalagi di tengah keadaan dunia yang lagi kayak gini, gue cuman pengen kayak yaudah gue bikin konten aja. Kalau lu kebetulan mungkin bisa dapat sesuatu yang positif, dalam artian lu bisa dapat hiburan, lu bisa ngerasa kayak oke, ini gue live streaming 8 jam terus lu nonton sambil ngerjain tugas, lu bisa enjoy. Gue senang dengan itu. Ambil yang positif dari gue, buang yang negatif. Gue bukan manusia sempurna. Gue banyak sekali hal-hal negatifnya. Pastilah, itu manusia. Ambil yang positif. Kalau lu bisa belajar sesuatu dari perjuangan gue selama ini, itu bagus. Terapkan ke hidup lu. Gue berproses dari nol. Dari 0 subscribers 7 tahun lalu sampai sekarang. Dan sampai gak tahu nanti kita lihat. Nyawa bukan di tangan gue. Tapi pokoknya intinya, gue terakhir mau ngomong, gue benar-benar bersyukur dan gue senang banget dengan keadaan sekarang. Dengan gue yang bisa ngerjain ini dari hati, dan mungkin bahkan sebagian bisa nyampe ke hati lu. Contohnya series-series seperti Road to Glory, Forest Kingdom, dan lain-lain. Itu sesuatu yang bikin gue seneng gitu loh. Karena lu bisa mengapresiasi apa yang gue bikin dari sini. Thank you banget semuanya. Oke? Jadi ya seperti biasa, kita akan ketemu di video-video lain. Kita akan ketemu di live streaming dan lain-lain. Chill, enjoy. Gue gak tahu apakah gue ada yang kelewatan ngomong atau gimana. Tapi intinya terima kasih buat kerja keras Anda juga. Terima kasih juga buat Anda yang udah nemenin saya marah-marah, main FIFA, belajar main FIFA kayak sekarang nih, FIFA baru, belajar main segala macam, udah bersabar, thank you banget. Dan buat lo yang udah concern bahkan sampai ke kesehatan mental gue, thank you banget semuanya. Gak ada kata lain lagi, thank you. Oke, jadi selamat buat kita semua. Sekali lagi gue bilang, Cajam itu bukan gue doang. Cajam itu kita semua. Jadi selamat buat kita semua. 200.000 subscribers, apapun yang ada di depan nanti kita nggak tahu. Gue nggak tahu masalah besar apapun itu, hack apa, gue nggak ngerti, gue nggak tahu. Tapi gue siap untuk itu semua, karena gue tahu kalau misalnya gue masih hidup, gue akan terima masalah, gue akan harus ngelewatin itu. Kalau gue nggak mau dapat masalah, mati gue. Lu mati nggak ada masalah, ya orang mati. Jadi selama lu masih hidup, masalah itu harus lu lewatin, harus lu jalanin. Itu yang bakal bikin lu kuat. Itu yang udah gue lewatin. Dan itu mungkin hal positif bisa lu ambil dari perjalanan gue selama ini. Thank you banget semuanya. Sampai jumpa di video-video Cajam berikutnya. Bye. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head.